Bersama keluarga saya lebih dahulu menyapa kita semua. Selamat malam, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan kembali sediakan bagi kita sekali lagi dalam wadah yang sangat istimewa yang kita sebut Fellowship Kaum Muda Remaja pada malam hari ini. Kita akan coba melihat satu bagian firman Tuhan. Kita masih dalam tema knowledge atau pengetahuan. Kita akan melihat Mazmur pasal yang 139, Mazmur 139. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 139 ayat 1 sampai 36. Kita baca secara responsoria. Saya bacakan ayat pertama, teman-teman bacakan ayat yang kedua, demikian sampai ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau memagari aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. Iya. Berbicara mengenai pengetahuan, ada dua pengetahuan yang sebenarnya sangat penting. Namun kedua pengetahuan ini jarang sekali dibahas secara serius, apalagi di sekolah. Ya, pengetahuan atau pengenalan akan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pertama itu adalah pengenalan atau pengetahuan tentang Allah, knowing God. Pengenalan atau pengetahuan mengenai Allah ini penting sekali. Mengenal Allah kita dan mengetahui Allah kita adalah sesuatu yang penting sekali. Dan kemudian pengetahuan atau pengenalan yang kedua yang penting sekali adalah pengenalan atau pengetahuan mengenai diri kita sendiri. Knowing self, ya, mengetahui, mengenal diri kita sendiri. Nah, ini saya katakan jarang sekali diajarkan atau jarang sekali dibahas secara serius, dan bahkan jarang kita pikirkan, termasuk mengenal diri kita sendiri. Saya ini sebenarnya seperti apa sih, ya kan? Bahkan sampai seseorang sudah dewasa, dia masih belum kenal dirinya. Ya. Apa yang dia suka, apa yang dia mau, karakternya seperti apa, dia belum jelas. Dia bahkan seringkali bingung dengan dirinya sendiri. Saya pernah punya cewek ya, kamu gimana sih? Terus dia jawab, ya saya pun bingung dengan diri saya sendiri, katanya. Jadi gimana? Ya, kalau dirinya sendiri pun bingung dengan dirinya sendiri, terus bagaimana orang lain untuk bisa memahami? Mengenal Allah dan mengenal diri sendiri adalah dua hal atau dua pengetahuan yang penting sekali. Ada banyak orang yang pintar, cerdas, tetapi gagal mengenali dirinya sendiri. Ada banyak orang yang berhasil secara duniawi, sebagaimana kita takar atau kita ukur sebagai keberhasilan, tetapi gagal mengenal Tuhan. Bahkan dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak
pernah melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia bahkan dengan demikian semakin hari semakin sombong. Tanpa Tuhan juga saya bisa kok. Tanpa Tuhan juga saya berhasil. Tanpa Tuhan juga saya bisa mendapatkan harta yang berlimpah. Tetapi di puncak-puncak keberhasilan seseorang, ketika dia berhasil mencapai impiannya atau mencapai segala harapan, cita-citanya, ada sesuatu masalah yang terjadi. Itu sebabnya seringkali kita dengarkan cerita-cerita yang tidak masuk akal. Bagaimana seorang yang berhasil secara materi, keluarganya kita lihat baik-baik saja, ya harta di mana-mana, seorang yang terkenal, apapun yang kita sebutkan sebagai sebuah atau beberapa parameter indikator keberhasilan, tetapi beritanya adalah dia bisa bunuh diri. Orang itu bisa bunuh diri. Di puncak-puncak keberhasilannya dia bisa bunuh diri. Nah, ini merupakan bukti bahwa semua keberhasilan, semua pencapaian di luar Tuhan itu tidak pernah cukup. Karena pakar-pakar teologi mengatakan ada satu ruang di dalam diri atau di dalam jiwa setiap kita, ada satu titik atau satu ruang yang tidak dapat diisi oleh apapun atau oleh siapapun selain daripada Tuhan. Ya. Saudara tidak perlu mencapai pencapaian-pencapaian seperti tadi untuk menyadari itu. Itu sudah ditemukan kok. Itu salah satu masalah. Di tengah pencapaian mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, yang ateis, ya, yang menolak Tuhan, ada satu hal yang tidak bisa mereka pungkiri, yang tidak bisa mereka anulir atau hindari. Ada sebuah kekosongan dalam jiwa, kekosongan dalam jiwa, dan kekosongan ini seringkali diisi dengan hal-hal yang lain. Ketika seseorang tidak mengenal Tuhan, maka kekosongan itu yang harusnya diisi oleh Tuhan, mereka mencari hal-hal lain. Ya, bisa jatuh ke dalam seks bebas, bisa jatuh ke dalam narkoba, bisa jatuh ke dalam kejahatan-kejahatan yang lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Ya, tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal diri sendiri. Ternyata apa yang dia capai, yang dia pikir tadi dapat memuaskan dia, dapat memenuhi dia, ternyata itu semua tidak terjadi. Dia sudah mencapai semua apa yang dia pikirkan selama ini, yang merupakan sumber kebahagiaan dan sumber kepuasan. Dia bisa melakukan apa saja dengan hartanya, dengan uangnya yang banyak. Dia bisa bertemu dengan siapa saja, dia bisa bergaul dengan siapa saja, bisa berpacaran dengan siapa saja karena dia sudah menjadi seorang terkenal, seorang artis, bisa jajan di mana saja. Tetapi pada akhirnya dia menyelesaikan hidupnya. Bahkan ada yang nyata-nyata menentang Tuhan dan kembali juga dia bunuh diri. Jadi ini teman-teman hal yang harus kita sadari dari masa muda kita, bahwa kita mesti mengenal Tuhan dan mengenal diri kita sendiri. Dan ayat-ayat yang baru kita baca ini merupakan pengetahuan tentang pengetahuan Allah, pengetahuan dari pemazmur ini, ya, tentang pengetahuan Allah. Dengan kata lain, pemazmur ini tahu, ya, bahwa Allah itu tahu. Bahkan Allah itu maha tahu, ya. Pemazmur tahu bahwa Allah itu maha tahu. Dan lebih spesifik, kita sudah baca tadi bahwa Daud tahu bahwa Allah tahu tentang dirinya. Nah, ini pengetahuan yang luar biasa, sehingga
di ayat yang ke-6 tadi, Daud katakan, terlalu ajaib bagiku, ya, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Bahwa Allah mengetahui tentang dirinya dan itu terlalu ajaib bagi dia. Nah, dari sana saya membantu saudara untuk langsung aja memberikan poin-poin dari ayat yang kita baca tadi secara singkat yang saya temukan di sana. Pertama, Allah itu mengetahui segalanya tentang diri kita. Allah tahu segalanya tentang pribadi kita. Kalau kita lihat tadi bahwa Tuhan itu menyelidiki, ya, mengenal aku, kata Daud, mengetahui ketika aku berdiri. Jadi Tuhan itu tahu, Tuhan itu melihat sekarang ketika kita berdiri, saya berdiri di sini, saudara duduk di sana, ya, Tuhan tahu segalanya tentang kita. Dan Tuhan mengamat-amati, dikatakan. Ketika kita berjalan, Tuhan amati, Tuhan lihatin. Ketika kita berbaring nanti tempat tidur, Tuhan lihatin. Mungkin tidak ada yang melihat, kita sendiri di kamar, tetapi Tuhan mengamati kita, ya. Berjalan, berbaring, dan segala jalan-jalan kita, kemana kita pergi setelah ibadah ini, Tuhan mengawasi jalan-jalan kita, ya. Bahkan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Jadi Tuhan itu sudah tahu sebelum saya berbicara, Tuhan sudah tahu mau ngomong apa. Ini pengetahuan Tuhan tentang diri kita. Intinya adalah Allah tahu segalanya tentang kita. Ini luar biasa. Dan Daud tahu tentang hal ini. Tahu bahwa Allah tahu. Yang kedua, Allah lebih mengenal kita lebih daripada siapapun. Allah lebih tahu tentang kita lebih dari siapapun. Lebih dari teman-teman kita yang mungkin kita anggap kita paling akrab dengan dia. Dia tahu segalanya tentang saya karena saya sudah cerita kepada dia. Soulmate kita mungkin, ya. Kita sudah cerita segalanya, tidak ada lagi yang tersembunyi karena kita yakin kepada dia, percaya kepada dia. Dia teman kita sudah lama, sudah kita percaya, ya. Tetapi Tuhan mengenal kita lebih daripada teman kita mengenal kita, bahkan lebih daripada saudara. Ya tentu sebagai saudara kita pasti saling mengenal karena sudah selamanya di rumah sampai dari kecil sampai dewasa. Ya. Seperti misalkan Desi dengan Yuyun, tentu Desi kenal Yuyun, ya. Yuyun kenal Desi. Sebagai saudara, ya, pasti saling mengenal. Tetapi lebih daripada itu Tuhan mengenal kita. Bahkan saya katakan lebih daripada orang tua. Waktu kemarin kasus Yosua, ya, saya sedih sekali melihat orang tua Yosua itu menangis. Saya tahu anak saya kenal anak saya memandikan dia dari kecil. Jadi saya tahu bahwa anak saya itu tidak ada cacat, ya. Saya mandikan dia dari bayi, kata orang tuanya, kata mamanya. Karena ketika Yosua almarhum dibawa ke rumahnya, ketika dilihat ada cacat di bagian tubuhnya, dan orang tuanya atau mamanya katakan, anak saya tidak seperti ini, anak saya tidak cacat, karena saya mengenal dia sampai tanda-tanda fisiknya. Orang tua tahu, ya, istri saya tahu anak saya sampai semua bagian tubuhnya. Dilihatin semua, diperhatikan semua. Orang tua kepada anak, dari kecil, dari bayi sudah dimandikan terus, sudah diperhatikan terus, ya. Orang tua sangat mengenal anaknya, itu pasti. Tetapi lebih daripada orang tua mengenal kita, Tuhan mengenal kita, amin. Iya. Ini pengenalan Tuhan akan kita. Bahkan satu lagi, lebih daripada diri kita mengenal kita. Ya. Lebih daripada saya mengenal diri saya, Tuhan mengenal saya. Lebih daripada Desi mengenal dirinya Desi sendiri, Tuhan mengenal Desi. Lebih daripada Sotar mengenal dirinya Sotar sendiri, Tuhan mengenal Sotar. Jadi ini yang disebutkan oleh Daud, teman-teman, poin ketiga. Pengetahuan Allah ini, pengetahuan Allah tentang diri kita ini terlalu tinggi bagi dia. Terlalu tinggi bagi dia. Bahkan saya katakan tadi di awal, kita sendiri pun sering tidak tahu tentang diri kita, ya.
tidak tahu tentang apa yang menjadi karakter kita, apa yang menjadi kesukaan kita. Saya sering contohkan ya teman-teman di sini ya, sering contohkan di sini. Ketika misalkan kita ajak seseorang makan, teman kita ajak makan, bahkan dia pun nggak tahu mau milih apa, tidak tahu seleranya apa. Terserah aja lah, ya, ikut aja lah, gitu. Jadi nggak jelas. Tentang apa yang dia suka pun tidak jelas, tentang kriteria apapun yang dia mau tidak jelas. Dan ketika Daud mengetahui tentang hal ini, bagaimana Tuhan mengenal dirinya, Tuhan mengenal atau mengetahui tentang dirinya. Nah, bagi Daud ini sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau saudara nanti punya waktu, bacakan berikutnya itu, di sana Daud menjelaskan lagi bagaimana ketika dia dalam proses perkembangannya dari janin itu, dia menjelaskan. Ya. Atau coba Desi ya, sedikit lah ya, supaya kita lebih jelas. Ayat 13. Ini masih tentang dirinya ya. Knowing self, pengetahuan tentang dirinya. Jadi Tuhan ini mengetahui tentang dirinya. Dan ini yang dikatakan oleh Daud. Ayat 13, Des. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Iya. Dan aku dalam kandungan. Iya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Iya. Ajaib apa yang kau buat. Iya. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Terus? Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang bersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Iya. Matamu melihat selagi aku bakal tanam. Ya, di dalam Alkitab saya yang saya miliki ini dikatakan begini, matamu melihat selagi aku belum berbentuk. Ya, belum berbentuk. Ketika Daud belum berbentuk, Tuhan itu sudah melihat. Terus, Desi? Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, jadi di sini jelas ya bahwa memang pengetahuan Tuhan itu tentang manusia itu begitu luar biasa, dan kita tidak tahu sampai di situ. Ya. Kita tidak tahu kapan kita dibentuk, kita tidak tahu kapan kita jadi. Ya. Bahkan ingatan kita pun sangat terbatas tentang diri kita. Saya tidak tahu ya, kita itu mulai ingat tahun berapa, ketika usia kita berapa tahun. Ya. Kita pun nggak ingat. Mulai ingat usia berapa tahun kita nggak ingat. Mungkin ada beberapa bayangan yang pernah kita, karena begitu terkesan atau begitu berkesan, itu kita ingat hal-hal tertentu saja. Tetapi untuk keseluruhannya kita tidak tahu, kita tidak ingat. Tetapi Tuhan tahu bahkan sebelum kita berbentuk. Ya, dari satu sel bertemu dengan sel telur, ya. Tuhan tahu. Ini pengetahuan Tuhan tentang kita. Jadi begitu jelas, begitu indah. Ya. Maka mari teman-teman kita belajar di sini dalam gereja, belajar mengenai Tuhan, belajar untuk mengenal Tuhan, belajar untuk mengenal diri sendiri. Nah, pada malam hari ini saya akan bahas satu subtema, yaitu bagaimana sebenarnya antara sains dan teologi, ya, antara ilmu pengetahuan dengan teologi. Nah, ini sebenarnya kita melihat, ya, kalau kita melihat tadi pembukaan saya, itu ada hubungannya antara Allah dengan ciptaan itu, ya, termasuk kita sebagai ciptaan. Ya, ini kita dulu lah, sebelum yang lain, sebelum semesta. Nah, coba kita lihat ya nanti ya. Pertama saya berikan satu diktum dulu ya. Ini sebuah diktum ya. Diktum ini artinya ucapan atau pernyataan resmi yang dikatakan atau diucapkan. Diktum pertama, perhatikan teman-teman ya. Dikatakan begini, all truth is God's truth. Ya. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah, dimanapun itu ditemukan. Ini sebuah pernyataan atau diktum yang dikeluarkan atau disampaikan oleh Arthur Holmes. Dia seorang pakar, dia seorang filsuf Kristen,
dan dia menulis sebuah buku dan judul bukunya adalah All Truth is God's Truth. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah dimanapun itu ditemukan. Nah, ini sebenarnya sebuah frasa singkat atau kalimat singkat, dan kalau kita perhatikan ini sesuatu yang sangat kuat sekali, sebuah klaim yang sangat kuat dan sekaligus sangat provokatif, ya, sangat men-challenge gitu ya. Karena orang akan bertanya, masa iya sih semua kebenaran adalah kebenaran Allah? Gitu ya. Ya. Masa semua kebenaran harus kebenaran Allah? Orang akan bertanya begitu. Masa manusia tidak bisa benar? Jadi Arthur mengatakan, jika semua kebenaran adalah kebenaran Allah, maka tidak ada kebenaran di luar Allah. Tidak ada kebenaran tanpa Allah. Itu implikasi dari diktum ini. Tanpa Allah tidak ada kebenaran. Nah, ternyata ada, saya sebut diktum kedua, ya. Ini dikatakan oleh Alkitab, ya. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Ini dari Paulus, teman-teman, ya, dari Rasul Paulus. Coba Desi bantu kita dalam pembacaan supaya lengkap ayatnya. Roma 3 ayat yang keempat. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Ya. Supaya ada tertulis, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ya, perhatikan ya teman-temannya. Jadi mirip dengan apa yang dikatakan Holmes tadi, ya. Holmes mengatakan semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Dan Paulus mengatakan Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Kata Paulus, ya, kata Paulus. Ayat ini pun sangat arogan dan sangat songong, ya, atau sombong, ya. Ya. Masa tidak ada yang benar? Masa tidak ada manusia yang benar? Masa tidak seorang pun yang benar? Ya, itu yang dikatakan Paulus. Semua manusia pembohong, berarti tidak ada yang benar, tidak ada manusia yang benar. Ya. Poin dari ayat ini sebenarnya adalah bahwa manusia hanya mungkin atau hanya dapat benar jika manusia itu selaras dengan Tuhan. Ya. Manusia hanya mungkin benar jika dia selaras dengan Tuhan, jika dia selaras dengan firman Tuhan. Jika manusia benar, berarti ia harmonis dengan Tuhan atau dia serasi dengan Tuhan. Itu implikasi dari pernyataan Paulus. Nah, malam hari ini saya akan coba buktikan kebenaran dari dua diktum ini, ya, dua pernyataan ini. Kedua diktum di atas dapat disatukan, ya. Sebenarnya kita dapat satukan dua diktum itu dengan mengatakan tidak ada kebenaran tanpa Allah. Ya. Manusia dapat memperoleh akses kepada kebenaran karena Allah membuka akses itu. Dan akses kepada kebenaran itu disebut wahyu. Ya. Akses kepada kebenaran adalah wahyu. Ada nanti saudara, kalau saudara sudah kuliah atau yang sedang kuliah, saudara belajar filsafat, itu ada banyak teori-teori tentang pengetahuan, epistemologi, ada filsafat ilmu, bagaimana supaya kita tahu apa yang kita tahu itu benar. Saudara memang sampai SMA, saudara tidak perlu tahu bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Saudara hanya disajikan saja pengetahuan yang sudah jadi. Tetapi dalam metodologi pengetahuan, ya, itu ada namanya epistemologi. Jadi epistemologi itu adalah teori tentang pengetahuan. Singkatnya artinya adalah bagaimana kita tahu apa yang kita tahu itu benar. Nah, ini penting. Enggak semua yang kita dengar itu benar. Tidak semua yang kita tahu itu benar.
itu masih perlu diverifikasi. Kalau semua yang kita dengarkan itu kita anggap benar, maka kita akan terjebak nanti dengan banyak penipuan. Kalau semua berita yang datang ke handphone kita atau ke sosial media kita anggap sebagai kebenaran, maka kita akan termakan oleh hoax. Kita sebarkan kemana-mana padahal belum tentu benar. Ini seringkali menjadi celaka bagi kita, ya, celaka bagi kita karena kita tidak punya kemampuan untuk memfilter yang mana saja yang benar. Nah, di sini Tuhan memberikan wahyu. Jadi teman-teman, ada dua macam wahyu. Secara singkat ya, saya sampaikan dua macam wahyu. Ini merupakan akses kepada pengetahuan. Wahyu disebut juga penyingkapan, ya. Artinya sesuatu yang sebelumnya disembunyikan sekarang diperlihatkan. Itu wahyu. Yang tadinya manusia tidak tahu kemudian diperlihatkan sehingga manusia bisa melihat dan tahu. Yang tadinya belum pernah didengar kemudian diperdengarkan sehingga manusia tahu. Karena salah satu jalan pengetahuan itu adalah panca indera kita. Kita melihat, kita katakan saya tahu. Mengapa kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Karena saya melihat. Ketika kita mendengar, kita katakan kita tahu. Bagaimana kamu tahu? Ya, saya sudah dengar. Ketika kita mencium, kita katakan tahu. Bagaimana kamu tahu? Ya, saya mencium aromanya. Sehingga saya tahu itu bau ikan asin atau terasi. Ya. Jadi panca indera ini adalah jendela atau pintu untuk pengetahuan. Kita tahu karena kita melihat, kita tahu karena kita mendengar, kita tahu karena kita merasa, meraba. Ada 5. Ya, ini jalan pengetahuan. Tapi di sini kita bicara wahyu, sesuatu yang dibukakan atau diungkapkan. Tadi tertutup, sekarang dibuka. Tadi tertutup, sekarang diungkapkan. Penyingkapan lebih lazim disebut juga sebagai penyataan. Jadi wahyu, penyingkapan, penyataan. Penyataan Allah atau wahyu Allah ada 2 macam. Pertama adalah wahyu umum. Ini dia ya, wahyu umum. Wahyu umum ini teman-teman, sesuai dengan namanya, itu diperuntukkan kepada semua, untuk seluruh manusia, berlaku secara universal. Ya. Wahyu umum diperuntukkan untuk umum kepada semua orang. Semua orang bisa tahu. Ya. Itu wahyu umum. Kemudian wahyu umum ini tidak menyangkut keselamatan dan tidak terkait dengan hidup yang kekal. Itu wahyu umum. Dan juga tidak memerlukan iman. Untuk mengetahui wahyu umum tidak perlu iman. Artinya, apakah dia orang Kristen, dia bisa mengetahui wahyu itu. Apakah dia orang Muslim atau Hindu atau tidak beragama, dia bisa mengakses itu. Karena memang itu Tuhan berikan kepada halayak umum, kepada seluruh manusia secara universal yang ada di bumi ini. Dan kemudian caranya adalah melalui ciptaan. Wahyu umum ini Tuhan sediakan melalui ciptaannya, ya, yaitu alam semesta dan juga hati nurani manusia. Ini dia wahyu umum. Ya. Wahyu umum ini adalah hasanah dari ilmu pengetahuan yang saudara pelajari. Ya, yang saudara pelajari di sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah juga. Itu sebenarnya pelajaran tentang wahyu umum. Saudara belajar tentang hewan, ya, sebut biologi. Saudara belajar tentang hukum-hukum alam, sebut fisika. Saudara belajar tentang apa, disebut apa. Itu semua tentang alam ini. Dan Tuhan berikan itu. Tuhan berikan itu untuk diketahui oleh siapapun. Siapapun bisa mempelajari dan siapapun bisa tahu. Jadi sebenarnya yang kita pelajari bertahun-tahun, ya, sampai hari ini, itu semua adalah wahyu umum yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita akan melihat nanti ini hubungannya. Jadi itu semua dari Tuhan. Tidak ada pengetahuan yang bukan
Tuhan berikan. Semua itu tersedia karena memang Tuhan ciptakan, karena kita tahu itu dari ciptaan. Ketika kita belajar tentang tumbuhan, ada ilmunya. Belajar tentang masyarakat, ada ilmunya. Ya, ada sebutan-sebutan ilmunya. Itu semua tentang apa yang Tuhan ciptakan ini. Ya, bahkan juga tentang hal-hal yang sifatnya psikologi atau tentang mentalitas atau tentang hal-hal yang bersifat hukum moral, ya, itu ada hati nurani manusia. Sehingga walaupun manusia itu tidak satu agama atau tidak sama kepercayaannya, tetapi untuk hukum-hukum yang universal itu pasti bisa ketemu. Contohnya, walaupun beda agama, tetapi sama-sama akan mengatakan bahwa membunuh itu adalah sesuatu yang tidak benar, tidak tepat. Ya, mencuri itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Walaupun beda agama, tapi sama untuk hukum-hukum, karena hati nurani itu ada dalam hati setiap manusia, sehingga mengatakan yang satu itu salah, yang satu itu benar, yang satu itu lebih baik daripada yang satu lagi. Itu semua karena manusia memiliki hati nurani, diberikan kepada manusia. Sehingga ketika manusia ada dalam sebuah kelompok masyarakat, walaupun beda agamanya, walaupun memanggil Tuhan yang berbeda-beda, tetapi masih ada titik temunya. Karena ada hukum moral yang bersifat universal. Nah, dari wahyu umum ini, batas pengetahuan wahyu umum ini adalah ketika manusia belajar dan jujur, sebenarnya bisa mencapai pada sebuah kesimpulan ada Allah, gitu ya. Batas pengetahuan melalui wahyu umum itu sebenarnya bisa pada kesimpulan bahwa Allah itu ada. Coba kita lihat Desi ya, bantu Desi. Saudara, sebenarnya bagus sekali kalau ikut PA ya, atau Exploring Worship yang kita sebut Exploring Worship ya, hari Kamis. Ya, kita belajar banyak di sana. Ya, coba dari 18 Des, Roma pasal 1. Kami sudah bahas ini teman-teman ya. Roma pasal 1 ayat 18. Sebab muka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah ya. Jadi sebenarnya Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Ya. Artinya, dengan kata lain, manusia itu bisa tahu tentang Allah. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, artinya manusia itu bisa tahu tentang Allah. Ya. Sebab ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, Iya. yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya Iya. dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Iya, artinya manusia nanti tidak bisa berdalih bahwa tidak ada Allah kok, Tuhan tidak pernah menyatakan diri kok, Tuhan tidak pernah menampakkan diri. Ya. Tidak bisa berdalih karena itu nampak pada pikiran manusia. Coba satu lagi, tambahkan satu lagi Des, ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Iya, sampai sebenarnya di sini dikatakan ketika manusia itu bisa mengetahui Allah, mengenal Allah, tetapi dasar manusia itu yang tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau memuliakan Allah. Jadi jelas, wahyu umum itu bisa sampai menggiring manusia untuk mengetahui bahwa Allah ada. Ya. Kemudian kita melihat apa itu wahyu khusus. Ini wahyu umum ya, ini wahyu umum. Sekarang apa itu wahyu khusus? Wahyu khusus itu sesuai dengan namanya, itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Tidak untuk semua orang, hanya untuk orang yang khusus. Target dari wahyu khusus adalah orang-orang tertentu, orang-orang yang khusus. Ya. Kemudian yang kedua, karakteristiknya wahyu khusus ini menyangkut keselamatan. Ya, menyangkut keselamatan atau hidup yang kekal.
Sepintar apapun saudara mengetahui tadi wahyu umum itu, ilmu alam, fisika, kimia, ya. Sehebat apapun saudara mengetahui, sebanyak apapun saudara mengetahui wahyu umum itu tidak akan pernah membawa saudara untuk menjadi orang yang selamat atau tidak membawa saudara ke sorga. Ya. Saudara bisa apapun, ya, ilmu apapun bisa saudara kuasai, tetapi yang namanya wahyu umum, ya, itu tidak menyangkut keselamatan. Tetapi wahyu khusus ini menyangkut keselamatan, teman-teman, ya, menyangkut keselamatan. Jadi kita harus jelas di sini. Dan kemudian wahyu khusus ini membutuhkan iman. Yang tadi wahyu yang di seberangnya, wahyu umum itu tidak perlu iman. Apakah saudara beriman atau tidak beriman, beragama apapun, tidak beragama, ya, mau menyembah ubur-ubur juga gak masalah. Kita bisa mencapai wahyu umum. Tetapi wahyu khusus itu membutuhkan iman. Ya, membutuhkan iman. Dari mana kita tahu wahyu khusus? Ya, dengan cara apa? Yaitu melalui kitab suci. Ya, melalui kitab suci. Ini dia, ya. Makanya khusus, ya, kitab suci itu kita mengenal nanti Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita mengetahui dari Alkitab. Nah, ini yang kami ajarkan, wahyu khusus ini, ya. Wahyu khusus. Saudara belajar wahyu umum di sekolah, ya, bertahun-tahun dari TK sampai saudara nanti kuliah S1, S2, S3 sampai S-teler, ya. Itu semua wahyu umum, ya. Saudara bayar banyak-banyak di sana, saudara investasi di sana, bayar mahal-mahal untuk wahyu umum. Itu semua wahyu umum yang hanya berguna bagi kebutuhan saudara selama saudara hidup di bumi ini. Tetapi ini wahyu khusus, ya, wahyu khusus yang menyangkut pada kekekalan, ya. Nah, ini seringkali juga menjadi itu kami, ya, sebagai hamba Tuhan, menjadi keprihatinan kami. Saudara kan, contohnya aja nih, yang paling sederhana, saudara kan ke sekolah, ya, tiap hari. Saudara tidak keberatan, benar, ya? Ke sekolah, berapa jam sekolah Priscilla kalau SMA? 7 jam, ya. Tapi nggak pernah mempertanyakan itu. 7 jam loh tiap hari loh, sampai hari Jumat, ya. Jumat setengah hari. 5 jam. Tiap hari saudara ke sekolah dan bayar tiap bulan. Ya, dari TK sampai saudara SMA tidak pernah mengeluh. Saudara ke gereja paling 2 jam di gereja, ya kan? Dan tidak tiap hari, paling 2 kali seminggu. Ya, tapi sudah bosan sekali, ya. Padahal saudara belajar wahyu khusus di gereja. Jadi kita belajar wahyu khusus di gereja, ya. Ini sesuatu yang serius. Mengapa serius? Karena menyangkut keselamatan, menyangkut hidup yang kekal. Yang tadi saudara belajar di sekolah itu kan hanya menyangkut kehidupan saudara selama di bumi. Nanti saudara pintar, ujung-ujungnya bagaimana mendapatkan kerja yang baik, ya. Puji Tuhan dapat kerja di luar negeri, gajinya dolar, ya. Puji Tuhan, syukur-syukur. Dapat rupiah, dapat dolar. Untuk kehidupan saudara di dunia ini yang hanya sementara, katakan 70 tahun, 80 tahun nanti saudara menjadi tua, ya. Tapi ini loh, ya, kita sedang belajar yang menyangkut kehidupan kita selamanya bersama dengan Tuhan. Harusnya kita serius juga. Amin, ya. Amin. Ya, aminnya pun susah. Ya. Saudara belajar mahal-mahal, ya. Saudara investasi tenaga, bangun pagi, pikul tas, ya, bayar ojek, banyak sekali. Coba saudara itu nanti di rumah berapa sudah duit orang tua habis untuk menyekolahkan. Banyak sekali, hanya supaya saudara bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik, ya. Saya tidak katakan itu salah, itu baik, sangat baik. Orang tua yang baik memberikan pendidikan yang baik kepada atau bagi anak-anaknya. Kalau orang tua punya uang yang banyak, orang tua kaya, pasti memberikan pendidikan yang terbaik. Mana pendidikan terbaik di Batam ini? Kalau saya punya uang, saya akan cari mana pendidikan terbaik di Batam ini. Saya akan cari tahu di mana, ya, pendidikan yang terbaik di Batam ini. Semampu saya akan usahakan.
Itu baik sekali lagi itu baik, saudara belajar baik-baik itu sangat baik, dan kami selalu mendorong dari tempat ini. Saudara harus menjadi orang-orang yang pintar, anak-anak yang pintar, yang cerdas-cerdas. Tetapi perhatikan, ada wahyu khusus, ya, yang tidak kalah seriusnya, yang tidak kalah pentingnya daripada wahyu umum, yang tiap hari kita otak-atik, ya. Kita roster atau jadwal buku-buku kita, IPS, kimia, matematika. Saya tidak tahu sekarang ya sudah berapa mata pelajaran sekarang. Ya. Tetapi itu semua adalah wahyu umum. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya katakan tadi itu semua untuk kehidupan kita di bumi, ya, untuk kita pakai dalam kehidupan mencari nafkah nanti. Tetapi beberapa kritikus juga sudah mengkritik, ternyata ada banyak juga pelajaran-pelajaran yang kita pelajari itu tidak relevan dan tidak pernah kita pakai sampai nanti tua. Ya, kita capek-capek menghafal rumus-rumus itu. Ya saya dulu ya waktu SMP atau SMA, saya menghafal rumus-rumus sistem periodik unsur-unsur itu loh. Yang banyak sekali. Saya hafalin semua kutu-kutunya itu. Karena kita diuji kan, tapi sampai saya tua gini nggak pernah ditanya orang tentang itu. Ya, saya hafal logaritma, saya hafal rumus trigonometri, tapi tidak pernah kepake, ya. Saya hafal kalkulus, tapi nggak pernah kepake, ya. Nah, jadi kita sudah capek-capek belajar, ternyata tidak kepake juga dalam kehidupan. Ini bukan mematahkan semangat saudara untuk belajar, tetap belajar. Tapi saya mau kasih tahu, saya udah seusia ini ada banyak hal yang kita pelajari itu tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Ya. Tetapi ini sekali lagi firman Tuhan yang adalah wahyu khusus ini akan selalu bermanfaat bagi kita. Kita belajar dalam Exploring Worship bahwa firman ini adalah firman iman. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan semacam ini, iman kita dibangkitkan. Hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, semakin dekat. Saya berikan catatan supaya menyingkat, ya, dari penjelasan tadi. Mempelajari alam semesta, yaitu tadi menjadi ladang atau fieldnya wahyu umum, itu alam semesta. Ketika saya katakan alam semesta bukan hanya bumi ini, karena orang juga sudah belajar sampai antariksa juga, sampai luar angkasa juga, ya. Pokoknya semua ciptaan ini, ya. Alam semesta itu bermuara pada sains, ya. Itu disebut sains. Apapun yang kita pelajari di dunia ini tentang alam semesta itu namanya sains, ya. Kemudian yang di seberangnya tadi mempelajari Alkitab, itu wahyu khusus, ini wahyu khusus, ya, Alkitab, ya. Itu bermuara pada teologi, ya. Disebut teologi. Jadi antara sains dengan teologi. Maka dari sini kita melihat, ya, tadi saya berjanji untuk membuktikan dua diktum tadi. Sebenarnya dua wahyu ini kan sebenarnya berasal dari Tuhan, ya. Berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Baik itu alam semesta itu berasal dari Tuhan, apalagi kitab suci itu berasal dari Allah sendiri. Jadi sebenarnya berhubungan, teman-teman. Sayangnya sekarang ini, ya, belakangan ini sudah bergeser, ya. Saya mendengar, saya tidak tahu ya untuk di Indonesia, tapi saya mendengar kesaksian-kesaksian atau testimoni dari luar negeri. Kalau saudara menuntut ilmu atau belajar di luar negeri, ya, sebelum memulai perkuliahan, terutama perkuliahan yang berhubungan dengan sains, itu ya, yang berhubungan dengan eksak, gitu ya. Nanti katanya dosennya itu akan berbicara atau berpesan kepada para mahasiswa. Ini mahasiswa semester pertama nih. Dia akan berkata begini. Sebelum kita belajar, tinggalkan dulu imanmu. Katanya begitu, ya. Tinggalkan dulu imanmu, tinggalkan dulu agamamu,
tinggalkan dulu Tuhanmu, tinggalkan dulu kitab sucimu. Nah ini saudara, kami mengangkat tema ini untuk sedikitnya memberikan kita cakrawala atau wawasan. Sebenarnya tidak perlu meninggalkan Tuhan dalam kita belajar apapun. Amin. Itu aja tangkap. Kita tidak perlu meninggalkan iman kita. Karena semua yang kita pelajari di dunia ini, alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana kita meninggalkan Tuhan? Bagaimana kita tidak melibatkan Tuhan sementara yang kita pelajari pun itu ciptaan Tuhan? Nah, memang di sini nanti akan bermasalah. Ya. Tetapi apapun saya akan berbicara dari kacamata kekristenan, dari perspektif Kristen. Kalau mau berdebat di ranah filosofinya bisa juga, tetapi karena ini adalah gereja, cukup langsung saya berbicara dari kacamata kekristenan. Kita tidak bisa meninggalkan kekristenan, kita tidak bisa meninggalkan kitab suci, kita tidak bisa meninggalkan iman kita. Karena kalau kita meninggalkan iman kita, ya, akan banyak sekali efek sampingnya. Baik secara kehidupan di dunia ini, yang sementara ini, bahkan pada kehidupan yang kekal. Ini saudara harus pertimbangkan. Siapa tahu nanti saudara punya kesempatan kuliah di luar negeri dan saudara ketemu dengan dosen seperti itu, seperti yang saya sampaikan ini. Ya, saya harap saudara hati-hati, karena masih terbuka kemungkinan saudara bisa belajar menuntut ilmu di luar negeri. Amin? Amin? Oh, enggak ada yang amin ya. Ya. Jadi jangan tinggalkan Tuhanmu, apapun tawarannya. Saya tutup di sini teman-teman. Kita baca bersama-sama untuk menutup pertemuan kita. 1, 2, 3. Sains dan teologi yang benar pasti memiliki titik temu karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Itu berasal dari Tuhan. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan, dan kitab suci, wahyu khusus tadi, itu juga dihembuskan oleh Tuhan, diinspirasikan oleh Tuhan. Jadi pasti ada titik temunya. Jadilah orang beriman yang cerdas. Jadilah orang yang cerdas tapi tetap beriman. Jangan sampai kecerdasanmu engkau buat untuk menyangkali Tuhan. Ini firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami belajar pada